Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Candi Geseng. Halo semuanya, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang penuh pelajaran tentang persaingan dagang di pasar yang berubah menjadi pertarungan batin dan keyakinan. Sebuah cerita tentang keris penangkal teluh, tentang rasa iri yang membawa petaka, dan tentang bagaimana kejujuran serta doa menjadi benteng perlindungan yang paling kuat. Kisah ini bukan hanya tentang benda pusaka atau kekuatan gaib, tetapi tentang pilihan hidup. Apakah kita akan mengikuti jalan gelap demi keuntungan atau tetap berdiri tegak dengan hati yang bersih? Mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, seperti biasa, pasar desa sudah ramai sebelum matahari benar-benar naik. Suara ayam berkokok bercampur dengan teriakan pedagang yang menawarkan dagangan. Bau sayur segar, ikan asin, dan rempah-rempah menyatu di udara. Di deretan kios paling tengah, Raka sibuk menata karung beras, gula, dan minyak goreng di rak kayu sederhana miliknya. Ia sudah bertahun-tahun berdagang sembako di pasar itu. Orang-orang mengenalnya sebagai pedagang yang jujur, tidak suka mengurangi timbangan, dan selalu tersenyum pada pembeli. Raka hidup sederhana bersama istrinya, Sari, dan seorang anak laki-laki yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Hasil berdagang memang tidak membuatnya kaya, tetapi cukup untuk makan sehari-hari dan membayar sekolah anaknya. Setiap pagi sebelum berangkat, ia selalu berdoa agar dagangannya laris dan diberi kelancaran. Namun sejak 3 bulan terakhir, suasana berubah. Tepat di sebelah kiosnya, berdiri toko baru milik seorang pria bernama Darman. Tubuhnya tinggi, tatapannya tajam dan bicaranya halus namun terkesan dingin. Ia datang dari desa lain dan langsung menyewa kios yang cukup besar. Dagangannya lengkap, bahkan lebih banyak dari milik Raka. Awalnya Raka tidak merasa terganggu. Ia menganggap persaingan itu hal biasa dalam berdagang. Tapi tak lama kemudian, ia mulai merasakan dampaknya. Darman menjual beras dengan harga lebih murah. Ia juga sering memberi bonus gula atau minyak pada pembeli setia. Banyak pelanggan lama Raka yang mulai beralih ke kios sebelah. "Maaf ya Pak Raka, sekarang saya coba beli di sebelah dulu. Katanya lebih murah," ucap seorang ibu langganannya dengan nada sungkan. Raka hanya tersenyum, meski hatinya terasa perih. "Tidak apa-apa Bu, silahkan saja. Rezeki sudah ada yang mengatur." Hari demi hari, kios Raka semakin sepi. Ia mulai menghitung hasil jualan yang tidak seberapa. Biasanya ia bisa membawa pulang cukup uang untuk belanja dan menabung sedikit. Kini kadang hanya cukup untuk modal kembali. Sari mulai bertanya dengan wajah cemas. "Bang, kenapa akhir-akhir ini uang belanja berkurang?" tanyanya suatu malam. Raka menghela napas panjang. "Banyak pelanggan pindah ke kios sebelah, harga di sana lebih murah." Sari terdiam. Ia tahu suaminya tidak mungkin menurunkan kualitas barang hanya demi harga murah. Raka selalu memilih beras yang bagus dan minyak yang bermerek jelas. Ia tidak mau mengecewakan pembeli. Namun bukan hanya soal harga yang membuat Raka gelisah. Beberapa kejadian aneh mulai terjadi di kiosnya. Suatu pagi, saat ia membuka karung beras yang baru datang semalam, ia terkejut melihat beras itu dipenuhi kutu. Padahal sebelumnya ia sudah memeriksa kualitasnya. Ia buru-buru membersihkannya, tapi rasa malu tak bisa disembunyikan ketika seorang pelanggan menemukan kutu di dalam beras yang dibelinya. "Biasanya beras dari sini bagus, kok bisa begini?" tanya pelanggan itu dengan heran. Raka kebingungan. Ia yakin betul beras itu baru dan disimpan dengan baik. Ia mengganti beras pelanggan itu tanpa banyak bicara, meski hatinya terasa tidak enak. Belum selesai masalah itu, gula pasir di toplesnya tiba-tiba mengeras seperti batu. Minyak goreng dalam jerigen juga pernah bocor tanpa sebab yang jelas, seolah-olah ada sesuatu yang mengganggu usahanya. Beberapa pedagang lain mulai berbisik-bisik. Raka tak sengaja mendengar percakapan mereka saat sedang menata barang. "Sejak Darman datang, kios Raka sering kena masalah ya," kata salah satu pedagang sayur. "Iya, aneh sekali. Katanya Darman itu punya kenalan orang pintar," sahut yang lain, pelan. Raka pura-pura tidak mendengar, tapi kata-kata itu terngiang di kepalanya. Ia tidak ingin berprasangka buruk. Baginya, menuduh tanpa bukti adalah dosa. Namun semakin banyak kejadian aneh, semakin sulit baginya untuk mengabaikannya. Suatu sore, saat pasar mulai sepi, Raka melihat Darman berdiri di depan kiosnya. Tatapan mereka bertemu sebentar. Darman tersenyum tipis, lalu berbalik masuk ke tokonya. Entah mengapa, senyum itu membuat Raka merinding.
Malamnya, Raka sulit tidur. Ia memikirkan masa depan usahanya. Jika keadaan terus seperti ini, ia bisa bangkrut. Anak dan istrinya bergantung pada penghasilannya. Ia tidak tahu harus bagaimana menghadapi persaingan yang terasa semakin berat. Sejak menemukan bangkai burung di depan kiosnya, hati Raka tidak pernah benar-benar tenang. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin itu hanya ulah anak-anak iseng, atau hewan yang mati lalu terbawa angin. Namun jauh di dalam hatinya, ada rasa ganjil yang sulit dijelaskan. Pagi itu, pasar kembali ramai, tetapi suasana di kios Raka terasa berbeda. Beberapa pelanggan yang biasanya langsung menghampirinya, kini hanya melirik sebentar lalu beralih ke kios Darman. Raka tetap berdiri dengan senyum yang dipaksakan. Ia menimbang beras, mengemas gula, dan melayani pembeli yang masih setia. Menjelang siang, seorang ibu datang dengan wajah kesal. Ia membawa kembali minyak goreng yang dibelinya kemarin. "Pak Raka, ini kenapa minyaknya bau? Baru saya pakai sedikit, sudah tengik," katanya sambil menyerahkan botol plastik. Raka terkejut. Ia membuka tutup botol itu dan mencium aromanya. Benar saja, ada bau tidak sedap yang aneh. Padahal ia baru saja menerima kiriman minyak dari distributor resmi 2 hari lalu. "Maaf sekali Bu, saya ganti dengan yang baru," ucapnya cepat. Ia mengganti tanpa banyak bicara, namun dalam hatinya kegelisahan semakin menumpuk. Ini bukan pertama kalinya ada keluhan. 2 hari lalu, seorang pembeli mengeluh gula yang dibelinya berubah warna. Sebelumnya lagi, ada telur yang tiba-tiba busuk meski baru datang pagi itu. Raka mulai merasa seolah ada sesuatu yang merusuk barang dagangannya secara diam-diam. Sore harinya, ketika pasar mulai lengang, Pak Wiryo, pedagang kain yang kiosnya berada tidak jauh dari Raka, menghampirinya. Wajah pria tua itu terlihat serius. "Kak, saya mau bicara sebentar," katanya pelan. Raka mengangguk. Mereka duduk di bangku kayu kecil di belakang kios. "Saya sudah lama berdagang di sini. Banyak hal yang sudah saya lihat," ujar Pak Wiryo sambil menatap lurus ke depan. "Persaingan itu biasa, tapi kalau sudah sampai barang rusak terus-menerus begini, kamu harus waspada." Raka menelan ludah. "Maksud Bapak?" Pak Wiryo menurunkan suaranya. "Tidak semua orang bersaing dengan cara bersih. Ada yang pakai cara tidak terlihat, teluh, kiriman, atau semacamnya." Jantung Raka berdegup lebih cepat. Kata-kata itu seperti menguatkan kecurigaannya sendiri. Namun ia masih mencoba menyangkal. "Saya tidak ingin berprasangka buruk, Pak," jawabnya pelan. "Itu bagus, tapi berjaga-jaga tidak ada salahnya," balas Pak Wiryo. Malam itu, Raka pulang dengan pikiran yang semakin kusut. Sari langsung menyadari perubahan wajah suaminya. "Ada apa lagi, Bang?" tanyanya lembut. Raka menceritakan semua keluhan pelanggan dan nasihat Pak Wiryo. Sari terdiam lama setelah mendengarnya. "Kalau memang ada yang tidak beres, kita harus cari jalan keluarnya. Tapi jangan sampai kita ikut cara yang salah," ucap Sari tegas. Raka mengangguk. Ia tahu istrinya benar. Apapun yang terjadi, ia tidak ingin membalas dengan kejahatan. Namun kejadian berikutnya benar-benar mengguncang dirinya. Tengah malam, saat ia tertidur lelap, Raka bermimpi berada di pasar yang gelap dan sepi. Semua kios tertutup, hanya kiosnya yang terbuka. Sejak kejadian bercak merah di lantai kios dan mimpi buruk yang terus menghantuinya, Raka semakin yakin bahwa apa yang ia alami bukan sekedar kebetulan. Tubuhnya terasa lemah, pikirannya tidak fokus, dan setiap membuka kios, ada rasa berat di dada yang sulit dijelaskan. Ia tetap berusaha tersenyum pada pelanggan, tetapi di dalam hatinya, ia diliputi kecemasan. Suatu pagi, saat pasar belum terlalu ramai, Pak Wiryo kembali menghampirinya. Wajah pria tua itu terlihat prihatin. "Kak, kamu kelihatan pucat sekali. Sudah makan belum?" tanyanya. "Sudah, Pak, tapi badan rasanya lemes terus," jawab Raka jujur. Pak Wiryo terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Kalau kamu percaya, ada seseorang yang mungkin bisa membantu. Dia orang tua yang dihormati di desa sebelah. Namanya Mbah Karta." Nama itu sebenarnya tidak asing bagi Raka. Ia pernah mendengar tentang Mbah Karta, seorang lelaki sepuh yang dikenal bijaksana dan sering dimintai nasihat. Konon, beliau tidak sembarang membantu orang, hanya mereka yang benar-benar membutuhkan yang akan diterimanya. Sepulang dari pasar, Raka menceritakan saran itu kepada Sari. Istrinya langsung menyetujuinya. "Kita tidak mencari balas dendam, kita hanya ingin perlindungan. Kalau memang ada jalan yang baik, kenapa tidak dicoba?" ucap Sari lembut. Keesokan harinya, Raka memutuskan pergi menemui Mbah Karta.
Rumah lelaki tua itu berada di pinggir desa, dekat area persawahan yang sepi. Udara di sana terasa lebih sejuk dan tenang dibandingkan pasar yang bising. Rumahnya sederhana, berdinding kayu dengan halaman yang dipenuhi tanaman obat. Saat Raka tiba, Mbah Karta sudah duduk di kursi bambu, seolah-olah sudah tahu ia akan datang. "Silakan masuk, Nak," ucapnya dengan suara pelan namun tegas. Raka terkejut karena belum sempat mengucapkan salam, tapi ia segera menunduk hormat. Ia duduk di hadapan Mbah Karta dan mulai menceritakan semua kejadian yang dialaminya. Barang rusak tanpa sebab, pelanggan mengeluh, bangkai burung di depan kios, mimpi sosok hitam, hingga tubuhnya yang melemah. Mbah Karta mendengarkan tanpa menyela, tatapannya tenang, sesekali mengangguk pelan. Setelah Raka selesai bercerita, suasana hening beberapa saat. Angin berhembus pelan, menggerakkan daun-daun di halaman. "Apa yang kamu alami memang tidak biasa," ujar Mbah Karta akhirnya. "Ada energi yang tidak baik mengarah ke tempat usahamu." Raka menelan ludah. "Jadi benar, ada yang mengirim sesuatu, Mbah." Mbah Karta tidak langsung menjawab. "Dalam hidup ini, ada orang yang memilih jalan terang, ada pula yang memilih jalan gelap. Ketika hati dikuasai iri dan takut kalah, orang bisa melakukan apa saja." Raka terdiam, ia teringat pada Darman, namun ia tidak ingin langsung menuduh. "Saya tidak ingin membalas dengan kejahatan, Mbah. Saya hanya ingin usaha saya kembali normal," katanya dengan suara lirih. Mbah Karta tersenyum tipis. "Itu yang membedakanmu dari orang yang berniat jahat. Ingat, perlindungan terbaik tetap datang dari Tuhan, namun kadang kita diberi sarana sebagai penguat niat." Mbah Karta kemudian berdiri perlahan dan masuk ke dalam rumah. Beberapa menit kemudian, ia kembali membawa sebuah kain putih yang terlipat rapi. Ia membukanya dengan hati-hati. Di dalamnya terdapat sebuah keris tua, bilahnya berlekuk, tidak terlalu panjang, dengan pamor samar yang terlihat seperti alur air mengalir. Sarungnya sederhana namun terawat. Pagi itu, Raka datang ke pasar lebih awal dari biasanya. Udara masih dingin, dan sebagian kios belum dibuka. Ia berjalan pelan menuju kiosnya, sambil membawa termos kopi dan sedikit makanan untuk sarapan. Hatinya berdebar, bukan karena takut seperti hari-hari sebelumnya, melainkan karena ada perasaan campur aduk antara harap dan cemas. Sesampainya di depan kios, ia berhenti sejenak. Ia mengamati sekitar. Tidak ada bangkai burung, tidak ada tanda aneh di lantai. Semuanya tampak biasa. Namun Raka tahu, gangguan tidak selalu terlihat oleh mata. Ia membuka pintu kios, lalu langsung menuju sudut tempat ia menyimpan keris yang masih terbungkus kain putih. Ia menyentuhnya sebentar, lalu duduk bersila di lantai kayu yang sederhana itu. Dengan suara pelan, ia berdoa memohon perlindungan. Ia tidak menyebut nama siapapun, tidak menuduh siapapun. Ia hanya meminta agar segala niat buruk dijauhkan dari dirinya dan keluarganya. Setelah itu, ia mulai menata barang seperti biasa. Saat membuka karung beras yang baru datang semalam, ia sempat menahan napas. Ia takut menemukan kutu seperti sebelumnya. Namun kali ini, beras itu bersih, putih dan wangi. Ia mengaduknya beberapa kali untuk memastikan tidak ada yang aneh. Menjelang pukul 7, pasar mulai ramai. Beberapa pelanggan lama datang menghampirinya. Seorang ibu yang sebelumnya sempat komplain tentang minyak goreng, kembali membeli 2 liter. "Yang kemarin sudah saya ganti, Bu. Semoga kali ini tidak ada masalah," ucap Raka hati-hati. Ibu itu tersenyum. "Yang kemarin mungkin cuma kebetulan, Pak. Minyak yang baru ini bagus kok." Raka merasa sedikit lega. Hari itu berjalan lebih lancar dari biasanya. Tidak ada keluhan berarti, timbangan pas, barang dalam kondisi baik, dan beberapa pelanggan bahkan memuji kualitas berasnya. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Menjelang siang, saat pasar sedang ramai-ramainya, tiba-tiba suasana di sekitar kios Raka terasa aneh. Angin berhembus lebih kencang dari biasanya, padahal atap pasar tertutup rapat. Beberapa plastik gantung berayun tanpa sebab yang jelas. Raka merasakan hawa dingin menyentuh tengkuknya. Ia menoleh ke sudut tempat keris disimpan. Entah hanya perasaannya atau bukan, kain putih pembungkusnya tampak sedikit bergerak. Tiba-tiba salah satu rak kayu tempat menyimpan minyak goyang keras, seolah didorong dari dalam. Beberapa botol hampir jatuh, namun anehnya tidak ada satupun yang benar-benar terjatuh. Raka cepat-cepat menahannya. Seorang pembeli yang berdiri di dekat situ ikut terkejut. "Anginnya kencang sekali ya, Pak," katanya. Raka hanya mengangguk pelan. Dalam hatinya, ia tahu ini bukan sekedar angin biasa.
Beberapa detik kemudian, suasana kembali normal. Angin mereda. Plastik gantung berhenti bergerak. Pasar kembali riuh oleh suara tawar-menawar. Raka berdiri diam sejenak. Jantungnya berdegup cepat, tapi kali ini bukan karena takut sepenuhnya. Ada perasaan berbeda, seolah sesuatu baru saja tertahan sebelum sempat terjadi. Di kejauhan, ia melihat Darman berdiri di depan kiosnya. Wajah pria itu tampak tegang. Tatapannya tidak lagi tajam penuh percaya diri seperti sebelumnya. Ia terlihat gelisah, beberapa kali memegang kepalanya sendiri. Siang itu, kabar cepat menyebar di antara pedagang. Toko Darman mendadak bermasalah. Beberapa karung berasnya robek tanpa sebab. Gula pasirnya basah meski tidak terkena air. Seorang pembeli bahkan mengeluh menemukan benda aneh seperti serpihan hitam di dalam tepung yang dibelinya dari kios Darman. Raka mendengar kabar itu dengan perasaan campur aduk. Ia tidak merasa senang. Sejak kejadian angin kencang dan rak yang hampir roboh itu, suasana di kios Raka perlahan berubah. Tidak ada lagi beras berkutu, tidak ada minyak bocor, dan tidak ada keluhan aneh dari pelanggan. Setiap pagi ia datang lebih awal, membersihkan kios, lalu berdoa sejenak di depan sudut tempat keris tersimpan rapi dalam balutan kain putih. Raka tidak pernah membuka kain itu lagi. Ia hanya menyentuhnya sebentar sebagai pengingat bahwa ia harus tetap kuat dan bersih hati. Ia sadar jika pikirannya dipenuhi kebencian, maka apapun pelindung yang ia miliki tidak akan berarti. Hari-hari berikutnya terasa lebih ringan. Pelanggan lama mulai kembali. Seorang ibu yang dulu sempat pindah ke kios sebelah, kini kembali membeli beras dan gula di tempatnya. Di sana sekarang sering kosong, Pak. Entah kenapa stoknya tidak stabil, kata ibu itu pelan. Raka hanya tersenyum. Semoga semua usaha di pasar ini sama-sama lancar, Bu. Ucapan itu keluar tulus dari hatinya. Ia tidak ingin melihat siapapun jatuh, meski dulu ia merasa dijatuhkan. Namun keadaan di kios Darman justru semakin memburuk. Beberapa kali terdengar suara ribut dari arah sana. Darman terlihat lebih mudah marah. Ia membentak karyawan mudanya karena salah menimbang gula. Suaranya keras hingga terdengar sampai ke kios Raka. Siang itu, Pak Miryo kembali duduk di bangku kecil dekat kios Raka sambil menyeruput teh hangat. "Kamu sadar tidak, Kak? Sekarang yang sering kena masalah justru kios sebelah," katanya pelan. Raka mengangguk tipis. "Saya dengar juga, Pak." "Kamu tidak merasa apa-apa?" Raka terdiam sejenak sebelum menjawab. "Saya hanya ingin usaha saya normal kembali. Kalau memang ada sesuatu yang berbalik, itu bukan karena saya ingin membalas." Pak Wiryo tersenyum kecil. "Itu yang membuatmu tetap kuat." Sore harinya, kejadian yang lebih mengejutkan terjadi. Seorang pembeli berteriak dari dalam kios Darman. Beberapa pedagang langsung mendekat. Raka yang penasaran ikut melangkah mendekat, namun tetap menjaga jarak. Ternyata pembeli itu menemukan segumpal benda hitam seperti rambut terbakar di dalam karung beras yang baru dibuka. Orang-orang mulai berbisik-bisik. Wajah Darman pucat. Ia mencoba menjelaskan bahwa itu mungkin hanya kotoran biasa, tetapi nada suaranya terdengar tidak yakin. Sejak kejadian itu, beberapa pelanggan tampak ragu membeli di kiosnya. Mereka memilih berpindah ke kios lain, termasuk ke kios Raka. Malamnya, Raka duduk di teras rumah bersama Sari. Angin berhembus pelan membawa aroma tanah basah setelah hujan sore tadi. "Bang, sekarang dagangan sudah mulai normal lagi. Tapi abang jangan sampai merasa puas karena kios sebelah bermasalah," kata Sari pelan. Raka menatap istrinya. "Aku tidak merasa senang melihat itu. Justru aku takut kalau semua ini belum selesai." Sari menggenggam tangan suaminya. "Selama niat kita baik, kita tidak perlu takut." Namun ketenangan itu kembali diuji. Tengah malam, Raka terbangun karena mendengar suara seperti ketukan keras di pintu depan rumahnya. Ia duduk dan mendengarkan dengan saksama. Suara itu terdengar lagi, 3 kali berturut-turut. Tok, tok, tok. Raka bangkit perlahan. Sari ikut terbangun dan memegang lengannya. "Jangan dibuka dulu," bisiknya. Raka mengangguk. Ia mendekat ke jendela dan mengintip keluar. Tidak ada siapapun. Halaman rumah gelap dan sepi. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin hanya ranting pohon yang terbawa angin. Namun tak lama kemudian, ia merasakan hawa dingin yang sama seperti saat di kios dulu. Dingin yang tidak wajar. Keesokan paginya, saat membuka kios, ia kembali merasakan suasana yang berbeda. Udara terasa berat beberapa detik, lalu normal kembali. Ia segera menuju sudut tempat keris disimpan. Kain putih itu tampak sedikit bergeser, seolah baru saja tersentuh sesuatu.
Jantungnya berdegup cepat, tetapi kali ini ia tidak panik. Ia menarik napas panjang, lalu kembali berdoa dengan lebih khusyuk. Di kejauhan, Darman terlihat semakin kurus. Wajahnya tidak segar seperti dulu. Ia sering memegang kepalanya dan tampak linglung. Beberapa pedagang mulai berkata bahwa ia jarang tidur dan sering mengigau saat tertidur di kiosnya. Keadaan Darman semakin hari semakin memprihatinkan. Wajahnya pucat, matanya cekung seperti kurang tidur berhari-hari. Beberapa pedagang mengatakan ia sering berbicara sendiri di dalam kiosnya. Ada pula yang melihatnya duduk termenung sambil memegang kepala, seolah ada suara yang terus mengganggunya. Sementara itu, kios Raka justru semakin stabil. Pelanggan kembali ramai, bahkan ada yang sengaja datang lebih pagi agar tidak kehabisan stok beras favoritnya. Namun, Raka tidak pernah menunjukkan rasa bangga berlebihan. Ia tetap rendah hati dan melayani dengan sopan seperti biasa. Suatu pagi, pasar dikejutkan oleh kabar bahwa Darman jatuh pingsan di dalam kiosnya. Karyawan mudanya berteriak meminta tolong. Beberapa pedagang berlari menghampiri, termasuk Raka. Darman terbaring lemah di lantai. Nafasnya terengah-engah dan bibirnya komat-kamit seperti mengucapkan sesuatu yang tidak jelas. Warga segera membawanya ke rumah dengan bantuan beberapa orang. Raka ikut membantu mengangkat tubuh Darman ke atas sepeda motor milik salah satu pedagang. Meski mereka adalah saingan, Raka tidak tega melihatnya dalam keadaan seperti itu. Siang harinya, kabar kembali beredar. Darman sadar, tetapi ia terus mengigau menyebut kata kembali berulang kali. Keluarganya terlihat panik, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Pak Wiryo menghampiri Raka dengan wajah serius. Kadang kalau orang bermain dengan hal yang tidak terlihat, akibatnya juga tidak terlihat sampai semuanya terlambat. Raka terdiam. Ia tahu maksud ucapan itu, tapi ia tetap menahan diri untuk tidak berspekulasi. Malamnya, Raka kembali bermimpi. Ia berada di pasar yang sama seperti sebelumnya, namun kali ini suasananya lebih terang. Ia melihat bayangan hitam yang dulu mengintai, kini tampak kacau. Bentuknya tidak lagi utuh. Ia seperti terombang-ambing oleh angin yang tidak terlihat. Bayangan itu mencoba mendekat, tetapi setiap kali mendekat, ada cahaya samar dari arah kios Raka yang membuatnya mundur. Lalu tiba-tiba bayangan itu berbalik arah, melesat pergi menjauh ke arah lain. Raka terbangun dengan perasaan aneh. Bukan takut, bukan juga lega sepenuhnya. Ia hanya merasa bahwa sesuatu telah berakhir atau sedang menuju akhir. Keesokan harinya, saat pasar belum terlalu ramai, seseorang datang menghampiri kiosnya. Raka terkejut melihat siapa yang berdiri di depannya. Darman. Tubuhnya masih terlihat lemah, langkahnya pelan, wajahnya penuh tekanan batin. Ia berdiri beberapa detik tanpa berbicara. "Aku perlu bicara," katanya akhirnya. Raka mengangguk dan mempersilahkannya duduk di bangku kecil di dalam kios. Suasana di sekitar mereka terasa lebih sunyi dari biasanya. "Aku tidak tahu harus mulai dari mana," ucap Darman dengan suara bergetar. "Sejak beberapa minggu lalu, semuanya terasa salah. Aku tidak bisa tidur. Setiap malam ada bayangan hitam di mimpiku. Ia berdiri di depan kiosmu." Raka tidak menyelah. "Aku hanya ingin daganganku laris. Aku takut kalah. Aku takut tidak bisa membayar utang untuk modal," lanjut Darman. "Seseorang menyarankanku mencari jalan cepat. Katanya hanya untuk membuka jalan rezeki dan menutup jalan orang lain." Kalimat itu seperti pengakuan yang selama ini tidak pernah terucap. Raka menatapnya dalam-dalam. Jalan cepat seringkali punya harga mahal. Darman menunduk. "Awalnya memang laris, pembeli ramai, tapi setelah itu aku mulai merasa tidak tenang. Barang rusak sendiri, pembeli komplain, dan sekarang bayangan itu seperti berbalik mengejarku." Suara Darman terdengar penuh ketakutan, bukan lagi suara seorang saingan. Setelah percakapan pagi itu, suasana pasar terasa berbeda. Bukan karena ada kejadian aneh, melainkan karena perubahan sikap Darman yang mulai terlihat jelas. Ia tidak lagi berdiri dengan wajah tegang atau tatapan tajam seperti dulu. Kini ia lebih sering menunduk dan jarang berbicara keras kepada pembeli. Beberapa pedagang menyadari perubahan itu. Pak Wiryo bahkan berbisik pada Raka, "Sepertinya orang sebelah mulai sadar." Raka hanya mengangguk pelan. Ia tidak ingin membicarakan Darman di belakangnya. Baginya, yang terpenting adalah apa yang akan dilakukan Darman setelah pengakuannya kemarin.
Sore itu, setelah pasar tutup, Darman benar-benar mendatangi orang yang dulu membantunya. Ia pergi ke desa seberang, ke sebuah rumah yang dikenal sebagian orang sebagai tempat praktek seorang dukun. Dengan hati bergetar, ia menyampaikan niatnya untuk menghentikan semua perjanjian yang pernah dibuat. Namun tidak semudah itu, orang tersebut menatap Darman dengan dingin. "Semua sudah berjalan, tidak bisa dihentikan begitu saja," katanya pelan namun tajam. Darman merasakan ketakutan yang lebih besar dari sebelumnya, tapi kali ini ia tidak ingin lari. Ia teringat ucapan Raka bahwa tidak ada perlindungan yang lebih kuat dari memohon ampun dan memperbaiki niat. "Saya tidak mau lagi, apapun resikonya," ucap Darman tegas meski suaranya bergetar. Orang itu hanya tersenyum samar. "Kalau begitu, tanggung sendiri akibatnya." Darman pulang dengan perasaan campur aduk. Malam itu ia kembali bermimpi. Bayangan hitam yang dulu ia rasakan kini berdiri tepat di depannya. Namun berbeda dari sebelumnya, bayangan itu tidak lagi terlihat sekuat dulu, seolah-olah ia kehilangan sesuatu. Bayangan itu mendekat, mencoba menekan dadanya hingga sesak. Darman terbangun sambil terengah-engah. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar bersujud dan menangis. Ia memohon ampun dengan sungguh-sungguh. Di sisi lain desa, Raka juga merasakan sesuatu malam itu. Ia terbangun karena merasa hawa di dalam rumahnya sedikit berubah. Tidak sedingin biasanya, tidak juga menakutkan. Hanya terasa seperti ada pergerakan energi yang jauh. Ia duduk sebentar, lalu berdoa seperti biasa. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi ia merasa bahwa ujian belum sepenuhnya selesai. Keesokan paginya, pasar kembali ramai. Darman datang lebih awal dari biasanya. Ia membersihkan kiosnya dengan sungguh-sungguh, bahkan mengepel lantai sendiri tanpa menyuruh karyawan. Beberapa pedagang memperhatikannya dengan heran. Saat Raka membuka kios, Darman menghampirinya lagi. Wajahnya masih lelah, tetapi ada tekad yang berbeda di matanya. "Aku sudah memutuskan semuanya," katanya pelan. Raka menatapnya. "Kamu siap dengan akibatnya?" Darman mengangguk. "Kalau harus sakit atau rugi, biarlah, asal hidupku kembali tenang." Raka terdiam beberapa detik. Ia bisa melihat ketulusan di wajah Darman, bukan lagi kepura-puraan atau rasa takut semata, melainkan kesadaran. Hari itu menjadi ujian terakhir yang tidak disangka-sangka. Menjelang siang, langit tiba-tiba mendung gelap, angin berembus kencang, lebih kencang dari biasanya. Atap seng pasar bergetar, beberapa plastik dan spanduk berayun liar. Tiba-tiba terdengar suara keras dari arah belakang kios Darman. Sebuah rak besar roboh dengan sendirinya, beberapa karung beras jatuh berserakan. Orang-orang berteriak kaget. Namun anehnya, tidak ada satupun yang terluka. Karung-karung itu jatuh ke arah yang kosong, seolah-olah ada sesuatu yang dilepaskan dengan paksa. Di saat yang sama, Raka merasakan kain putih pembungkus keris di sudut kiosnya bergerak sedikit, lalu diam kembali. Udara yang tadi terasa berat mendadak menjadi ringan. Angin perlahan mereda, langit yang mendung kembali terang, suasana pasar perlahan normal kembali. Darman berdiri terpaku di depan kiosnya yang berantakan, namun wajahnya tidak lagi menunjukkan ketakutan seperti dulu. Ia justru menarik napas panjang, seolah beban besar telah terlepas dari pundaknya. Raka menghampirinya dan membantu membereskan karung-karung beras yang jatuh. Tanpa banyak bicara, mereka bekerja bersama. Beberapa pedagang lain ikut membantu. Tidak ada lagi bisik-bisik mencurigakan, yang ada hanya rasa kebersamaan. Beberapa minggu setelah kejadian rak roboh itu, suasana pasar benar-benar berubah. Tidak ada lagi bisik-bisik tentang teluh atau kiriman gaib. Para pedagang kembali sibuk dengan urusan masing-masing. Tawa dan suara tawar-menawar terdengar seperti dulu, seolah semua ketegangan yang sempat terjadi hanya bayangan masa lalu. Raka merasakan ketenangan yang sudah lama hilang kini kembali hadir. Tubuhnya tidak lagi mudah lelah, pikirannya lebih jernih, dan setiap membuka kios ia tidak lagi dihantui rasa takut. Ia tetap menyimpan keris penangkal di sudut kiosnya, namun kini bukan sebagai tameng melawan serangan, melainkan sebagai pengingat bahwa ia pernah melewati ujian berat. Darman juga tampak jauh berbeda. Ia lebih ramah kepada pembeli, tidak lagi memaksakan harga murah secara berlebihan. Jika ada pembeli yang membandingkan harga dengan kios Raka, ia hanya tersenyum dan berkata, "Silahkan pilih sesuai kenyamanan, Bu. Semua pedagang di sini cari rezeki yang sama." Perubahan itu membuat banyak orang terkejut. Bahkan Pak Wiryo sempat berkomentar, "Kadang orang harus jatuh dulu supaya sadar jalan mana yang benar." Suatu siang saat pasar sedang ramai, seorang pedagang baru datang membuka kios tidak jauh dari mereka. Namanya Arif. Ia membawa modal besar dan langsung menjual barang dengan harga sangat rendah, bahkan lebih murah dari harga distributor. Banyak pembeli berbondong-bondong ke kiosnya. Beberapa pedagang mulai gelisah. "Wah, kalau begini kita bisa kalah lagi," bisik salah satu pedagang. Raka mendengar itu. Ia sempat merasakan getaran kekhawatiran di hatinya. Kenangan tentang persaingan yang dulu hampir menghancurkannya kembali terlintas.
Namun kali ini ia menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Darman menghampirinya sore itu. "Bagaimana menurutmu?" tanyanya pelan. Raka tersenyum kecil. "Kita pernah mengalami hal yang lebih buruk dari sekedar perang harga." Darman mengangguk. "Benar juga." Hari-hari berikutnya memang terasa berat. Banyak pelanggan mencoba berbelanja di kios Arif karena harga yang menggiurkan. Namun tak lama kemudian mulai terdengar keluhan. Ada beras yang kualitasnya rendah, ada gula yang tercampur butiran kasar, bahkan ada minyak yang warnanya lebih keruh. Beberapa pelanggan kembali ke kios Raka dan Darman. "Lebih mahal sedikit tidak apa-apa, Bu. Yang penting kualitasnya jelas," kata seorang ibu sambil tersenyum. Raka dan Darman saling pandang sejenak. Tanpa perlu banyak bicara, mereka sama-sama memahami bahwa kejujuran lebih bertahan lama daripada trik sesaat. Namun ujian tidak berhenti di situ. Suatu malam, Raka bermimpi lagi. Ia kembali berada di pasar yang sunyi, tetapi kali ini tidak ada bayangan hitam. Yang ada hanyalah kios-kios yang berdiri kokoh diterangi cahaya lembut. Ia berjalan melewati kiosnya, lalu berhenti di depan sudut tempat keris disimpan. Tiba-tiba kain putih pembungkus keris itu terbuka sedikit dalam mimpinya, namun bukan cahaya menyeramkan yang keluar, melainkan cahaya hangat yang menenangkan. Suara lembut terdengar dalam hatinya, bukan dari luar. Perlindungan sejati bukan pada benda, tapi pada hati yang tidak goyah. Raka terbangun dengan perasaan damai. Ia tersenyum kecil dalam gelap. Mimpi itu bukan lagi ancaman, melainkan pengingat. Keesokan harinya, ia memutuskan sesuatu. Setelah pasar tutup, ia menemui Darman. Setelah Raka mengembalikan keris itu kepada Mbah Karta, hidupnya terasa jauh lebih tenang. Ia tidak lagi menyimpan benda apapun di sudut kiosnya. Tidak ada kain putih, tidak ada pamor bilah keris yang tersembunyi. Yang ada hanya karung-karung beras tersusun rapi, rak minyak goreng yang bersih, dan toples gula yang tertata baik. Namun yang paling berbeda adalah perasaannya sendiri. Ia tidak lagi membuka kios dengan rasa was-was. Ia tidak lagi memeriksa setiap sudut dengan curiga. Kini ia membuka kios dengan keyakinan penuh bahwa apapun yang datang akan bisa ia hadapi dengan hati yang kuat. Darman juga benar-benar berubah. Ia kini sering datang lebih pagi untuk membantu membersihkan lorong pasar bersama pedagang lain. Ia tidak lagi mencari jalan pintas. Bahkan beberapa kali ia mengusulkan ide agar para pedagang sembako membeli stok bersama supaya harga dari distributor bisa lebih murah dan tidak perlu perang harga yang merugikan. Suatu pagi, ide itu dibicarakan serius di antara pedagang. Mereka duduk melingkar di dekat kios Pak Wiryo. "Kalau kita beli bersama, ongkos kirim bisa dibagi. Harga jadi lebih stabil," kata Darman dengan nada tenang. Raka mengangguk. Dengan begitu kita tidak perlu saling menjatuhkan. Beberapa pedagang awalnya ragu, namun setelah berdiskusi panjang, mereka sepakat mencoba cara itu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, persaingan di pasar berubah menjadi kerjasama. Hasilnya mulai terlihat dalam beberapa minggu. Harga sembako lebih stabil, keuntungan memang tidak melonjak tinggi, tetapi cukup dan merata. Pelanggan merasa nyaman karena tidak ada lagi perbedaan harga yang terlalu jauh antar kios. Suatu siang, seorang pelanggan lama Raka berkata, "Sekarang belanja di sini rasanya lebih tenang. Tidak ada lagi suasana tegang seperti dulu." Raka tersenyum. Ia sadar bukan hanya dagangan yang dijaga kualitasnya, tetapi juga suasana hati di pasar itu. Namun kehidupan selalu punya cara untuk menguji keyakinan seseorang. Suatu hari, seorang kerabat jauh Raka datang berkunjung. Ia mendengar kabar bahwa usaha Raka kembali stabil. Dengan nada setengah bercanda, ia berkata, "Katanya dulu kamu pakai keris sakti buat nangkal saingan." Raka hanya tersenyum kecil. "Itu cuma cerita orang. Tapi benar kan? Kalau masih ada saya mau pinjam. Saingan saya di kota banyak sekali," lanjut kerabat itu. Ucapan itu membuat Raka terdiam sesaat. Ia teringat semua kejadian yang pernah ia lalui. Rasa takut, tekanan batin, mimpi buruk, dan hampir tergelincirnya hati pada kebencian. "Kalau kamu mau usaha lancar, perbaiki kualitas dan pelayananmu," jawab Raka pelan. "Tidak ada benda yang bisa menggantikan kerja keras dan niat baik." Kerabatnya tampak kecewa, mungkin berharap mendapat sesuatu yang instan, tapi Raka tidak goyah. Ia tahu, jika ia kembali mengaitkan kesuksesan dengan benda atau kekuatan gaib, ia bisa terjebak lagi dalam ketergantungan. Beberapa hari kemudian, Raka mendengar kabar bahwa orang yang dulu membantu Darman kini jarang terlihat. Konon beberapa orang yang pernah mendatanginya mengalami gangguan dalam hidupnya. Pagi itu, pasar Sumber Rejeki terasa berbeda. Matahari belum sepenuhnya naik, tapi suasana sudah ramai. Orang-orang berbisik pelan, membicarakan kejadian tadi malam. Kabar tentang penangkapan Sarmo menyebar cepat. Ia kedapatan menyimpan benda-benda aneh di rumahnya, kain kafan bekas, botol berisi tanah kuburan, dan sesajen yang masih segar. Warga semakin yakin bahwa selama ini memang ada sesuatu yang tidak beres. Raka berdiri di depan lapaknya, memandangi tumpukan sayur yang segar.
Sudah beberapa hari dagangannya kembali normal, bahkan pembeli semakin banyak. Banyak yang sengaja datang untuk mendukungnya setelah tahu apa yang terjadi. Bu Siti tersenyum lebar sambil membantu menata cabai dan tomat. Alhamdulillah, akhirnya tenang juga, ucap Bu Siti. Raka mengangguk, tapi hatinya belum sepenuhnya lega. Ia tahu keris yang selama ini ia simpan di bawah meja bukan sekedar benda biasa. Sejak malam itu, ia jarang bermimpi buruk. Tidak ada lagi bayangan hitam atau bau anyir. Namun ia juga merasa keris itu seolah menunggu sesuatu. Menjelang siang, seorang lelaki tua datang ke lapaknya. Raka terkejut. Itu adalah lelaki yang dulu memberinya keris, yang mengaku kenal dengan almarhum ayahnya. "Kau sudah melewati ujianmu," kata lelaki tua itu pelan. Raka mengangguk hormat. "Terima kasih, Pak. Kalau bukan karena keris ini..." Lelaki itu tersenyum tipis. "Jangan salah paham, keris hanya alat. Yang melindungimu bukan besinya, tapi niat dan doa yang kau tanam." Raka terdiam. Kata-kata itu seperti membuka sesuatu dalam pikirannya. "Sekarang kau harus memilih," lanjut lelaki itu. "Kau bisa terus menyimpannya, atau kau bisa mengembalikannya ke tempat asalnya. Tidak semua perlindungan harus digenggam selamanya." Setelah berkata begitu, lelaki itu pergi tanpa pamit panjang. Raka terpaku. Ia menatap ke bawah meja, tempat keris itu disimpan dalam kain putih. Malam harinya, Raka berbicara dengan Bu Siti. "Bu, menurut Ibu, apakah kita harus terus menyimpan keris itu?" Bu Siti menatap suaminya lembut. "Selama ini yang membuat dagangan kita laris itu bukan keris, tapi kejujuranmu, kerja kerasmu. Orang percaya sama kamu karena kamu tidak pernah menipu timbangan." Raka tersenyum kecil. Ia sadar, sejak awal ayahnya selalu mengajarkan hal yang sama. Kerja keras dan doa lebih kuat dari apapun. Keesokan paginya, sebelum subuh, Raka pergi ke sungai kecil di pinggir desa. Kabut tipis menyelimuti air. Ia membawa keris yang dibungkus kain putih. Hatinya berdebar. "Kalau memang ini hanya alat, biarlah aku belajar berdiri tanpa bergantung padamu," bisiknya. Ia meletakkan keris itu di atas batu besar di tepi sungai. Bukan dibuang, bukan pula disimpan. Ia tinggalkan di sana, di tempat alam bisa menjaganya. Angin berhembus pelan. Untuk pertama kalinya, sejak berminggu-minggu, Raka merasa dadanya benar-benar ringan. Hari-hari berikutnya, pasar sumber rezeki kembali normal. Tidak ada lagi kejadian aneh. Dagangan Raka tetap laris, tapi kini ia tidak lagi bergantung pada benda pusaka. Ia lebih rajin berdoa sebelum membuka lapak. Ia juga sering membantu pedagang lain yang kesulitan. Suatu hari, seorang pedagang baru datang. Wajahnya tampak gelisah karena... Demikianlah kisah tentang keris penangkal teluh dan persaingan dagang di pasar. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua bahwa perlindungan sejati bukan berasal dari benda atau kekuatan yang tidak terlihat, melainkan dari niat yang baik, doa yang tulus, dan usaha yang jujur. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa untuk terus mendukung agar lebih banyak kisah penuh makna yang bisa dibagikan. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.